Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Saya terus berdoa buat saudara dimanapun saudara berada. Saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saudara siap diberkati hari ini? Kita lihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya percaya dalam situasi yang gelap dan sulit seperti sekarang ini, 3 kata ini lebih dari cukup buat saudara. Sebab Allah setia. 3 kata ini seharusnya bisa membuat saudara tenang. Saudara harus percaya bahwa Allah saudara adalah Allah yang setia sama janjinya. Iman saudara terhadap janji Allah sangat penting sekali. Karena Alkitab mengatakan tanpa iman seseorang tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Alkitab berkata karena iman maka Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Sarah tidak menganggap dirinya penuh dengan iman. Tetapi Sarah menganggap Dia yang memberi janji itu setia. Sebab Allah setia. Selanjutnya dikatakan dan karena itu. Karena apa? Karena Allah setia. Ketika saudara mengalami pencobaan-pencobaan, Allah tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatan saudara. Sehingga pencobaan-pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa? Karena ingat, Tuhan Yesus sudah menggantikan posisi saudara, posisi saya di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah menanggung semua yang luar biasa. Yang seharusnya menjadi bagian saudara, menjadi bagian saya. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Tuhan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib. Ia tidak tampan lagi, bentuknya tidak lagi seperti anak manusia. Bahkan Mazmur juga menggambarkan bagaimana keadaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mazmur berkata, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Jadi di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah menanggung segala sesuatu yang luar biasa yang seharusnya menjadi bagian saudara, menjadi bagian saya. Hukuman yang luar biasa, rasa sakit yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa sudah ditanggung di atas kayu salib supaya hari ini saudara dan saya tidak lagi mengalami yang luar biasa. Amin. Sekalipun saudara mengalami pencobaan-pencobaan, Alkitab berkata, saudara hanya mengalami yang biasa. Dan tidak sampai di sini. Kalimat selanjutnya mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Katakan bersama saya jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apapun pencobaan-pencobaan yang saudara alami hari ini, ingat baik-baik, Allah saudara, Allah saya, adalah Allah yang setia. Allah akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Kalau saudara mengalami pencobaan-pencobaan, memang terkadang menyakitkan. Mungkin melibatkan orang yang saudara kasihi, mungkin membuat saudara depresi, sampai-sampai saudara berpikir mau mengakhiri hidup saudara. Kalau mati enak nih, urusan semua selesai. No. Jangan lakukan. Hari ini ada kabar baik yang memerdekakan saudara. Amin. Apapun yang saudara alami hari ini, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan Yesus punya jawaban dan Dia punya jalan keluar untuk
saudara dan saya. Nah, perhatikan baik-baik terjemahan kata jalan keluar di sini. Dalam Alkitab versi New King James, terjemahannya adalah the way of escape. Perhatikan baik-baik, terjemahannya adalah the way of escape. Bukan a way of escape, tetapi the way of escape. Ada kata da di sana. Da adalah sesuatu yang definite, sesuatu yang pasti. The way of escape. Nah, kalau saudara berkata the way of escape, artinya hanya ada satu way of escape. Siapakah the way of escape di sini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan, I am the way. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way and the truth and the life. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, the way of escape, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kata menanggung di sini terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah hupofero. Apa hupofero? Hupofero artinya carried away safely from danger. Dibawa keluar dengan aman dari bahaya. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik, karena Allah setia. Ketika saudara mengalami pencobaan-pencobaan, Allah tidak akan pernah membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu, sehingga pencobaan-pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang percaya boleh bilang amin. Dan karena Allah setia, ketika saudara mengalami pencobaan-pencobaan, Allah akan memberikan jalan keluar. The way of escape. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan membawa saudara dan saya keluar dengan aman dari situasi yang bahaya. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, pertanyaan saya, apa konteksnya the way of escape di dalam perikop ini? Nah, kalau saudara baca terus ayat-ayat selanjutnya, 3 ayat selanjutnya, saudara akan menemukan di situ Paulus berbicara tentang perjamuan kudus. Coba saudara lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 16, perhatikan baik-baik. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Perhatikan baik-baik, lihat konteksnya. Di ayat 13 tadi dikatakan bahwa Allah akan memberikan kepada saudara jalan keluar, the way of escape, sehingga saudara bisa keluar dengan aman dari bahaya. Kalau saudara lihat ayat 16, ayat berikutnya, 3 ayat berikutnya, ayat 16, ternyata di sini Paulus berbicara tentang apa? Tentang perjamuan kudus. Nah, kalau begitu apa hubungannya, apa konteksnya antara jalan keluar, the way of escape, dengan perjamuan kudus? Konteksnya adalah perjamuan kudus adalah the way of escape. Amin. Kalau saudara baca pasal berikutnya 1 Korintus 11, di situ Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku. Demikianlah juga ia mengambil cawan dan Yesus berkata, inilah darahku. Amin. Pertanyaan saya, kenapa di pasal 11 Paulus harus mengatakan apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan? Nah, sesungguhnya Paulus bisa bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain, kepada Petrus, kepada Matius, kepada Yohanes, karena mereka semua ada di ruangan atas, seperjamuan dengan Tuhan. Matius, Markus, Lukas mencatat peristiwa perjamuan terakhir di ruangan atas. Tetapi, perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus menganggap perjamuan kudus begitu penting, sehingga Tuhan Yesus memberikan pewahyuan perjamuan kudus secara pribadi kepada siapa? Kepada Paulus. Sehingga Paulus berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu, yaitu tentang perjamuan kudus, telah aku terima dari siapa? Dari Tuhan. Dengan kata lain, pewahyuan tentang perjamuan kudus yang Paulus miliki, bukan Paulus terima dari Matius, dari Lukas, dari Yohanes, tetapi Paulus terima langsung
dari Tuhan. Amin. Pertanyaan saya, apakah sekarang Tuhan Yesus yang ada di surga menganggap begitu penting pewahyuan tentang perjamuan kudus? Pasti. Kalau saudara lihat gereja-gereja yang ada sekarang, tergantung dari denominasi mereka. Ada gereja yang hanya 1-2 kali dalam setahun mengadakan perjamuan kudus. Ada yang sebulan sekali mengadakan perjamuan kudus. Ada yang seminggu sekali. Kenapa demikian? Saya percaya bahwa iblis mau menutup the way of escape. Iblis mau menutup mata saudara dari jalan keluar yang saudara butuhkan. Kita kembali ke konteksnya. Lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Apa konteksnya? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, perhatikan baik-baik. Jadi sangat jelas sekali di sini konteksnya. Konteksnya di sini berbicara tentang perjamuan kudus. Betul? Saya mau kasih tahu sama saudara, Paulus adalah seorang guru yang mengajar dengan sangat sistematis. Segala sesuatunya yang Paulus bicarakan selalu ada konteksnya. Paulus berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, Paulus menekankan kata persekutuan di sini 2 kali. Kalau sampai 2 kali disebutkan, artinya ada maksud yang Tuhan mau sampaikan dari kata persekutuan di sini. Karena sampai 2 kali disebutkan. Nah, kata persekutuan di sini, terjemahan dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya adalah koinonia. Koinonia artinya fellowship, association. Dan fellowship di sini bukan hanya sekedar fellowship, tetapi fellowship dengan keintiman. Menjadi satu bagian. Jadi, perhatikan baik-baik. Waktu saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus, memberitakan kematian Tuhan. Waktu saudara makan roti, waktu saudara minum dari cawan pengucapan syukur, saudara koinonia, saudara fellowship, saudara association, menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika saudara menjadi satu dengan Tuhan Yesus melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya, apa yang terjadi sama saudara? Ayat selanjutnya mengatakan begini, 1 Korintus pasal 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di sini dikatakan, perhatikan baik-baik, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian. Katakan bersama saya, mendapat bagian. Kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi ketika saudara menjadi satu dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darahnya, maka saudara akan mendapat bagian. Mendapat bagian yang sama dari apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat 18, perhatikan baik-baik. Perhatikanlah bangsa Israel, menurut daging, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Di sini dikatakan, perhatikan bangsa Israel menurut daging. Bangsa Israel secara fisik. Ketika bangsa Israel mempersembahkan korban di atas mezbah, Alkitab berkata, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, ini untuk kepentingan saudara. Kalau ada bagian tubuh saudara yang sakit apapun yang dokter katakan, itulah saatnya saudara mendapat bagian, manfaat, benefit dari salib Kristus. Mungkin saudara bertanya kepada saya, bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapat bagian, manfaat atau benefit dari salib Kristus? Alkitab tadi mengatakan, perhatikan bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan di atas mezbah mendapat bagian
dalam pelayanan mezbah. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, mezbah di sini berbicara tentang salib Kristus. Karena mezbah berbicara tentang tempat di mana korban diletakkan. Yesus adalah korbannya. Salib adalah mezbahnya. Amin. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Saudara dan saya, bagaimana caranya gereja, jemaat mendapat bagian, manfaat atau benefit dari salib Kristus? Saudara dan saya tahu bahwa Yesus menggantikan posisimu, menanggung semua penyakit saudara di atas kayu salib. Tetapi sekarang bagaimana caranya saudara mendapat bagian ini, mendapat manfaat ini atau benefitnya? Bagaimana? Alkitab berkata, sekali lagi, perhatikan bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan di atas mezbah mendapat bagian juga dalam pelayanan mezbah? Nah, ingat baik-baik, Yesus dipersembahkan di atas kayu salib. Dengan kata lain, ketika saudara makan tubuhnya yang dihancurkan, ketika saudara minum darah yang tercurah, saudara akan mendapat bagian, manfaat, atau benefit dari apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, kalau saudara pelajari gereja mula-mula, sepertinya semua orang percaya pada zaman itu hidup dan berjalan dalam kesehatan ilahi. Kenapa? Karena pada waktu gereja mula-mula, mereka memecah-mecahkan roti dari rumah ke rumah setiap hari. Sekali lagi saya ulangi, setiap hari. Kebanyakan orang berpikir bahwa Bethesda Church cukup ekstrim. Kenapa? Karena setiap minggu, bahkan setiap kebaktian, ada perjamuan kudus. Tetapi gereja mula-mula, saudara bisa lihat, mereka memecah-mecahkan roti setiap hari dari rumah ke rumah. Amin. Ayat 29-30, perhatikan baik-baik. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Di sini dikatakan sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Apa yang menjadi penyebabnya? Ayat sebelumnya mengatakan barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi dengan kata lain, mereka makan dan minum. Mereka hanya berkata, terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa. Engkau mati untuk dosa-dosa kami. Dan sama sekali tidak pernah mengakui tubuh Tuhan. Kata mengakui di sini terjemahannya adalah diakrino. Artinya apa? To separate the two. To make a separation. Artinya membuat pemisahan di antara keduanya, antara tubuh dan darah. Dan mereka tidak memisahkan antara tubuh dan darah. Nah, saudara dan saya harus mengakui kedua-duanya. Untuk apa tubuhnya dihancurkan? Amin. Saudara harus mengambil waktu sejenak. Saudara merenungkan, kenapa Yesus harus tergantung di atas kayu salib? Kenapa Yesus harus melalui penyiksaan sebelum dia digantung di atas kayu salib? Kenapa Tuhan Yesus harus dicambuk sampai dagingnya terlepas? Supaya apa? Supaya oleh bilur-bilurnya penyakit saudara dan saya disembuhkan. Amin. Begitu juga dengan darahnya. Saudara harus mengakui untuk apa darahnya dicurahkan. Darahnya tercurah untuk pengampunan dosa saudara, pengampunan dosa saya. Alkitab berkata sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara. Dia begitu mengasihi saya. Tuhan Yesus mau supaya saudara dan saya sehat. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sudah terima perjamuan kudus, tetapi belum sembuh sampai hari ini. Terima lagi dan terima terus. Mereka melakukan dari rumah ke rumah setiap hari. Saudara tahu berapa banyak rumah pada saat itu? Tapi mereka melakukan setiap hari. Tetapi sayangnya mereka tidak mengakui tubuh Tuhan. Sebab itu banyak yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi kalau saudara balik kalimatnya,
saudara yang menerima perjamuan kudus dengan mengakui tubuh Tuhan, saudara bisa berkata, tubuh Yesus yang sempurna dihancurkan supaya tubuh saya menjadi sempurna. Amin. Tubuh Yesus yang sehat dihancurkan supaya oleh bilur-bilurnya tubuh saya yang lemah, yang sakit hari ini disembuhkan dan diberikan kekuatan. Jadi, perhatikan baik-baik, jangan hanya darah. Saudara juga harus mengakui tubuh Tuhan. Waktu saudara mengakui kedua-duanya, tubuh dan darah, saudara menerima dengan cara yang layak. Kalau saudara menerima dengan cara yang layak, mengakui tubuh dan mengakui darah, maka apa yang terjadi sama saudara? Saya punya kabar baik buat saudara. Saudara bukan hanya menerima bagian manfaat atau benefit dari darah Yesus yang tercurah, saudara juga akan menerima bagian manfaat atau benefit dari tubuh Yesus yang dihancurkan. Itu sebabnya saya percaya banyak di antara saudara yang kuat, yang sehat, dan berumur panjang. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ketika saudara menjadi satu dengan Tuhan Yesus, koinonia, fellowship, association, melalui persekutuan dengan tubuh dan dengan darahnya, melalui perjamuan kudus, maka saudara akan mendapat bagian manfaat benefit dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya berkata bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari, tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa rahasianya? Pertanyaan saya, apa rahasianya mendapat kekuatan baru sehingga menjadi sama seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah? Apa rahasianya? Menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari, dia tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Coba saudara periksa dalam Alkitab, apa arti kata menanti-nantikan Tuhan? Apa arti kata menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa aslinya? Artinya adalah to bind together, gather together, fellowship. Dalam bahasa Ibrani terjemahannya kafah, dalam bahasa Yunani terjemahannya koinonia, kata yang sama. Amin. Menanti-nantikan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi dalam situasi dunia yang gelap dan sulit seperti sekarang ini, ada begitu banyak orang yang sakit, tidak sedikit yang mati, dan ada begitu banyak orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Apa yang sedang dunia hadapi hari-hari ini, mungkin buat sebagian besar orang ini merupakan pencobaan yang luar biasa. Tetapi buat saudara, buat saya, ada kabar baik. Karena Allah setia. Ketika saudara mengalami pencobaan-pencobaan, Allah tidak akan pernah membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatan saudara, sehingga pencobaan-pencobaan yang saudara alami, Alkitab mengatakan adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Dan karena Allah setia, ketika saudara mengalami situasi seperti sekarang ini, Dia akan memberikan jalan keluar, the way of escape. Siapakah the way of escape? Tuhan Yesus itu sendiri. Dan saya mau saudara mengerti, jalan keluar di sini bukan berbicara kalau masalahnya begini, jalan keluarnya seperti ini. Kalau pencobaannya seperti ini, maka jalan keluarnya seperti ini. No, bukan. Jalan keluar di sini, the way of escape di sini adalah
seorang pribadi, sebuah pribadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yesus adalah jalan keluar itu sendiri. I am the way. Itu sebabnya miliki keintiman, miliki koinonia, fellowship, association dengan Yesus sebagai pribadi, jalan keluar itu sendiri. Maka Yesus akan memberikan jalan keluar atas semua pencobaan, masalah yang saudara hadapi dalam keadaan dunia yang gelap seperti sekarang ini. Dan hal praktis yang bisa saudara lakukan, memiliki koinonia, fellowship dengan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, seperti yang saya sudah beritahukan sama saudara di awal tahun, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mata saudara selalu tertuju kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada firman-Nya, berpegang kepada janjinya, menanti-nantikan Tuhan, miliki keintiman, koinonia, fellowship, association dengan Yesus sebagai pribadi, jalan keluar itu sendiri. Yang percaya boleh bilang amin. Dan hal praktis lainnya yang bisa saudara lakukan dalam konteks yang kita pelajari hari ini, yaitu ambil perjamuan kudus. Amin. Beritakan kematian Tuhan, menyatu dengan Yesus, koinonia, fellowship, association dengan Yesus melalui apa? Melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Maka saudara akan mendapat bagian, mendapat manfaat, mendapat benefit dari apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ingat, dia sudah gantikan posisi saudara di atas kayu salib. Dia menanggung semua yang luar biasa. Amin, yang seharusnya menjadi bagianmu, supaya hari ini saudara dan saya tidak perlu menanggungnya. Sekalipun saudara harus menanggung, mengalami pencobaan, Alkitab menjanjikan saudara akan melaluinya sebagai pencobaan-pencobaan yang biasa. Saudara akan mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara berlari tidak menjadi lesu, saudara berjalan tidak menjadi lelah. Dia akan berjalan di depan saudara. Dia akan menutup barisan di belakang saudara. Dia menudungi kamu dengan kepak sayapnya. Dia yang berperang buat saudara. Dia akan memberikan jalan keluar, the way of escape, dan membawa saudara keluar dengan aman dari dunia yang gelap seperti sekarang ini, yang penuh bahaya. Dia akan carried away safely from danger. Betapa saudara dan saya diberkati memiliki Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Dia setia. Ingat, 2000 tahun yang lalu dia sudah tergantung di atas kayu salib, menggantikan posisi saudara, menanggung semua yang luar biasa yang harusnya menjadi bagian saudara. Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Dia mengalami keadaan yang luar biasa, sangat luar biasa, penderitaan yang luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun yang pernah ada di dunia ini. Yesaya menggambarkan bagaimana keadaan Yesus di atas kayu salib. Bentuknya tidak lagi seperti anak manusia. Ia tidak tampan lagi, hancur-hancuran. Bahkan pemazmur berkata, tulang-tulangku menontoni aku. Tulang-tulangnya dapat dihitung. Saudara bisa bayangkan keadaan Tuhan Yesus. Luar biasa hancurnya. Supaya hari ini saudara dan saya tidak lagi mengalami keadaan yang luar biasa. Tidak lagi mengalami pencobaan yang luar biasa. Tapi hari ini ketika kamu mengalami pencobaan-pencobaan, Tuhan hanya berkata, itu pencobaan biasa. Dan aku akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga pada waktu kamu mengalami pencobaan, Tuhan Yesus akan membawa saudara keluar dengan aman dari situasi yang penuh dengan bahaya. Dan saya percaya, sekalipun dunia sekarang dalam keadaan yang gelap, buat orang dunia mungkin ini luar biasa, tapi janji Tuhan buat saudara, buat saya orang percaya, apa yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa? Karena kamu punya seorang pribadi. I am the way. Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap pencobaan yang saudara alami, dari keadaan yang saudara alami hari ini, dan dia akan membawa saudara keluar dengan aman dari situasi yang
bahaya. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Miliki keintiman, miliki fellowship, miliki association dengan si jalan keluar ini. The way. Siapakah dia? Tuhan Yesus. I am the way, the truth, and the life. Maka saudara dan saya akan selalu melihat jalan keluar atas semua masalah, pergumulan, pencobaan yang saudara hadapi. Diberkatilah saudara. Betapa kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, menggantikan posisi kami di atas kayu salib, menanggung semua yang luar biasa, supaya hari ini kami tidak perlu menanggungnya. Dan ketika sekalipun kami harus mengalami pencobaan, Engkau yang mengatakan apa yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan ketika kami mengalami pencobaan, Engkau setia, Engkau akan memberikan jalan keluar, penyelesaian. Engkau akan membawa kami keluar dengan aman dari situasi yang bahaya, melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, kami percaya Engkau akan berjalan di depan kami, menuntun kami, memberikan jalan keluar, menunjukkan jalan keluar atas setiap masalah yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.